Di puncak tertinggi Gunung Semeru, dunia kehidupan dan alam baka bersatu dalam pertemuan yang menakjubkan. Di tengah perjalanan mendaki yang penuh tantangan, seorang pendaki menghadapi takdir yang mempertemukannya dengan seorang pendaki yang telah tiada. Jalinan antara kehidupan dan kematian menyatu dalam momen yang mengejutkan dan mendebarkan, di mana batas antara hidup dan mati menjadi samar. Inilah kisah yang dialami oleh Angga bersama dua teman pendakinya pada tahun 2021 di Gunung Semeru. Kejadian itu masih teringat dengan jelas di kepala Angga, tentang sosok pendaki tersebut yang masih menjadikan tanda tanya bagi dirinya. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Dan kali ini kita masih di program Roadcast Surabaya bersama narasumber kita yang mungkin teman-teman udah nggak asing nih, pernah menceritakan pengalaman pendakian horornya waktu di gunung mana tuh, nggak waktu terakhir kali? Argopuro sama si Tretes. Nah, Argopuro sama Arjuno loh, jangan Tretes loh. Oh iya. sorry. Nah, waktu itu pengalaman pendakian gunung lu waktu di gunung mana nggak? Argopuro. Sama di Arjuno via via iya, Tretes. Arjuno via Tretes ya. Tapi jangan ngambil Tretesnya ya, Arjunonya. Arjunonya. Ya. Aduh. Dan itu pendakian yang sangat gokil banget ceritanya, dan beberapa para subscriber atau teman-teman yang nonton video lu nih banyak yang minta lu diundang lagi nih, nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan kali ini lu akan menceritakan pengalaman pendakian horor lu waktu di gunung mana nih? Semeru. Itu tahun berapa kalau boleh tahu nggak? 2021. 2021? Pertengahan Mei. Pertengahan Mei 2021? Iya. Oh, itu sebelum erupsi berarti ya? Sebelum erupsi. Iya, padahal udah berdekatan tuh waktunya. Iya. Nah, Gunung Semeru ini tadi kan kita sempat bahas ya, kalau lu sempat bertemu salah satu pendaki yang ternyata pendaki itu dinyatakan sudah meninggal ya. Dan entah itu meninggal tahun berapa, itu lu tahu berarti? Mungkin kurang tahu, tapi saya yakin itu udah lama banget sih, Bang. Oke. Dan ini pendakian lu bersama teman lu itu berapa orang? 3 orang. 3 orang? Sama aku ya. Oh, berarti 2 teman lu ya? Oke, sebelum kita membahas tentang horor ini nggak, kalau boleh tahu, dari sudut keindahan Gunung Semeru tuh menurut lu seperti apa tuh? Keren sih Semeru. Asli ya? Asli. Apalagi kalau di puncak. Kita bisa lihat jogging Salokonya itu loh. Yang iya, itu awan itunya itu ya. Dan tempat favorit Semeru juga ada Ranukumbolo. Tapi juga kita mendoakan untuk Gunung Semeru ya, semoga udah nggak aktif lagi atau normal kembali lah, berhenti dari erupsinya saat ini, karena sekarang masih aktif juga kan erupsinya ya, supaya bisa kita mendaki lagi dan menikmati keindahan Gunung Semeru tersebut. Dan jangan lupa follow Instagram Besok Pagi, yaitu di besokpagi.tv, karena di situ banyak banget informasi-informasi tentang pendakian, trip gunung, ataupun kalian yang mau mendaki gunung nih nggak punya peralatan lengkap, kita juga menyediakan rental outdoor. Jadi langsung aja kepoin Instagram di besokpagi.tv, dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify, yaitu Besok Pagi Podcast Pendakian Horor, karena di situ banyak banget episode terbaru di podcast kita yang ada di Spotify. Dan mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan kalian mungkin penasaran dengan ceritanya Angga seperti apa dan kayak gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Nah, waktu pada tahun 2021 itu kan awal-awal selesai COVID. Iya. Udah mulai renggang kan, Bang, gitu. Nah, aku waktu itu Semeru udah 2 kali. Yang pertama itu ikut tripnya temenku. Itu orang banyak, itu nggak ada apa-apa. Cuman waktu Summit Attack di perbatasan setelah ini Arcopodo, pas di Arcopodo, itu kan ada kayak kayak maisan orang meninggal gitu loh. Itu lupa aku namanya. Itu aku sempet ngedoain dia. Berdoalah untuk sesama umat manusia gitu. Udah selesai itu emang gak ada apa-apa. Setelah pulang dari rumah ke rumah itu diajakin sama temen-temen aku untuk naik Semeru untuk 2 kalinya. Kedua kalinya. Oke. Di jangka waktu yang sebentar. Cuman seminggu. Lah. Setelah aku turun, anak rumah ngajak buat ke Semeru lagi minggu depannya itu.
Ya udah, mumpung waktu masih luang, aku bisa. Aku ngomong berapa orang. Nah, temen aku ini namanya Raka sama si Kilang. Kan 3 orang. Di Semeru kan minimal 4 orang. Oke, ya. Kan Simaksi online-nya kan minimal 4 orang. Nah, di situ aku nawarin temenku. Yang namanya si Roja. Nah, si Roja ini awalnya emang bisa. Awalnya nih bisa 4 orang kita berangkat, kita daftar. Dia ngomong bisa, ya udah gas gitu. Nah, H-2 mau berangkat, si Roja cancel. Terus gimana tuh Simaksinya? Nah, Simaksi aku bilang, ya udah kalau cancel mah cancel aja, tapi uang Simaksi nggak bisa balik. Oke. Di Simaksi tertulis kan tetap orang 4, cuman kita berangkat orang 3. Ya udah kita lanjutin berangkat itu. Nyampe lah di tempat itu di base camp, di perjalanan nggak ada apa-apa bang. Slow. Nyampe lah di base camp, kita bingung karena peraturan itu minimal orang 4 dan nggak boleh kalau lebih. Kurang, sorry. Di situ kita ngomong ke orang lain buat pura-pura jadi temen kita. Si Rojak ini. Iya, buat pura-pura jadi si Rojak. Iya. Kan ketua kelompoknya kan aku. Nah, ditanyain doang, berapa orang Mas? Itu 4 orang Pak, sama saya itu. Oh ya udah, lanjut briefing. Ya kan, kalau di Semeru kan briefing. Iya benar. Setelah briefing selesai, semua peraturan, semua apa yang nggak boleh dilakukan itu dijelasin. Kita prepare buat berangkat. Itu pukul 10 sampai 11-an lah. Siang ya? Siang, karena briefing mulai jam 9. Setelah berangkat, kita berdoa. Nggak ada apa-apa, cuaca cerah, enjoy gitu. Jam 11, jam 10 kita berangkat. Di pos 1, itu kan jalannya masih nurun, masih landai lah katakanlah. Semeru kan konturnya enak gitu. Itu benar-benar sepi, nggak ada orang gitu. Oke. Cuman kita bertiga doang. Nyampe lah di pos 1, kita istirahat. Di sana ada warung. Ada warung bapak-bapak tua gitu. Kita ketemu pendaki, turun 4 orang. Mas, monggo, gitu. Kita jalan ke pos 2. Kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nah, di sana mulai ada kejanggalan. Apa tuh? Yang awalnya itu kayak ketawa-ketawa, tiba-tiba 2 orang belakang ini tiba-tiba diem terus. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba kayak berubah gitu suasana. Awalnya aku bodo amat, kukira capek atau apa gitu. Ya udahlah, kita lanjut nyampe pos 2, kita istirahat. Kita bikin kopi. Kita ngopi, kita santai, istirahat setengah jam. Lanjutlah kita jalan. Lanjut kita jalan, mungkin jam 2:30 atau jam 2 lebihan lah. Kita lanjut jalan buat ke pos 3. Nah, di pos 3 ini masih rame bang. Masih banyak pendaki yang mau turun. Yang mau naik kan udah nggak ada. Karena di waktu itu sepi. Itu hari biasa atau weekday? Hari biasa. Oh, hari biasa. Weekday. Nah, di waktu itu sepi. Di pos 3 itu kan banyak orang jualan, berjejeran gitu. Kita masih ngobrol-ngobrol. Terus si ibunya nanya, ada ibu penjual. Masih berapa orang gitu? Cuman 3 orang bu ini. Loh, kok bisa di pendaftaran 3 orang? Ya bu, bisa bu, yang satunya cancel gitu. Walah, Mas percaya nggak kalau di gunung itu nggak boleh ganjil? Oh, ibunya ngomong kayak gitu. Iya bu, percaya, cuman niat kita kan baik gitu, nggak ada apa-apa. Ya udah mas, berdoa aja ya, nanti kalau ada apa-apa istighfar. Ya bu, makasih gitu. Nyampe di pos 3, kita ngobrol sama ibu-ibunya, kita putusin buat lanjut jalan ke pos 4. Pos 3 itu jalannya lumayan nanjak. Itu udah mulai kontur-kontur nanjak gitu. 1,5 jam sampai 2 jaman lah kita baru nyampe di pos 4. Nah, nyampe di pos 4, itu mau maghrib. Kita mutusin buat istirahat sambil nunggu maghrib. Karena temenku yang Raka ini, dia rajin buat sholatnya itu nggak mau telat, gitu. Terus dia bilang, mau sholat bentar. Oke, bebas gitu. Nah, di waktu si Raka sholat ini, si Gilang ini ngelamun aja bang.
Oh, dia nggak sholat berarti si Gilang ini ya? Nggak sholat. Udah tak suruh sholat, dia nggak mau. Malah ngelamun. Malah ngelamun. Aku tanya, Lang, kenapa nggak sholat? Dia diem aja. Aku nggak mau banyak ngomong. Takutnya kan kalau orang capek, banyak ditanya marah kan bang. Iya, ya. Benar. Ya udah, kata aku ya wis lah gitu. Nah, setelah Raka ini sholat, gantian aku sholat. Karena emang tempatnya kecil, gak cukup buat sholat bareng gitu. Ya udah, sampai selesai sholat, si Gilang itu mandangin ini arah danau Ranukumbolo itu kan di pos 4 udah atasan ya. Benar, di bawah kan udah ada danau. Dia tuh mandangin terus sebelum Raka sholat sampai setelah aku sholat itu dia ngelamun mandang itu terus. Sampai lu kelar sholat juga masih mandangin? Sampai aku kelar sholat itu masih mandangin gitu. Sama si Raka di tablet ininya. Ojo ngelamun, ke api gitu. Nah setelah itu abis maghrib kita paksain buat jalan ke Ranukumbolo. Ngecamp di sana, kita mutusin buat ngecamp di sana. Karena kalau lanjut itu nggak boleh. Di briefing itu nggak boleh. Nyampailah di Ranukumbolo, kita bangun tenda, selesai habis Isya, kita lanjut sholat. Nah, sholatnya kalau di Ranukumbolo itu di deket kayak orang jual-jual, tapi ada kayak rumah gitu, persinggahan, tempat istirahat. Nah, di situ waktu aku sholat, itu barengan sama si Raka. Si Gilang istirahat langsung tidur. Bayangan-bayangan itu ada bang. Maksudnya? Waktu sholat, bayangan-bayangan itu kayak menghantui gitu. Tapi aku mencoba untuk kayak ya udah godaan orang sholat mungkin gini. Oke. Nah setelah itu Raka itu tiba-tiba kayak kaget. Waktu sholat tiba-tiba kayak kaget gitu. Aku masih nyelesain sholatku dulu. Selesai sholat, aku nanya si Raka, apa kan? Gak ngerti. Moro-moro ada yang jawil. Oh, ini keadaan waktu sholat ya? Waktu sholat. Ada yang jawil bagian belakang sini. Maksudnya tuh ada yang nyentuh ya? Nyentuh. Ada yang nyentuh gitu. Nah, si Raka kaget, langsung noleh belakang, nggak ada apa-apa. Dia lanjut sholat lagi. Tapi di situ dia mulai resah, kayak gelisah gitu. Aku ngomong, santai kah, nggak apa-apa ini. Bismillah gitu. Kita kembali ke tenda, kita tidur. Di per-4 malam, jam 1 atau jam 2, itu aku dengar ada orang jalan muter-muter terus bang. Di sekitaran tenda? Tenda. Nah di posisi itu, Ranukumbolo itu lagi sepi. Nggak serame yang kayak biasanya, karena weekday. Di situ aku nyoba buat bangunin si Raka. Karena kenapa nggak bangunin si Gilang? Aku khawatir si Gilang ada masalah pribadi, nggak mau diganggu atau apa gitu. Aku bangunin si Raka, Kah, cek di luar kah? Siapa tahu ada hewan, takutnya ada hewan gitu. Setelah kita cek, itu nggak ada orang. Sepi? Sepi. Bener-bener tenda itu pada gelap semua, udah tidur semua jam segitu. Nggak ada orang datang, nggak ada orang pergi. Di situ udah mulai merinding. Aku sama Raka bang, kayak udah masuklah. Gak beres ini. Kita paksa tidur. Nah, pagi jam 5:30 itu aku bangun sama anak-anak ngedengerin pendaki lain ngomongin ini tentang jejak itu. Ternyata yang denger itu bukan tenda kita doang. Oh, berarti rombongan lain juga ngedenger nih nggak? Nah, sebelah tenda itu ngedenger. Kan masih di dalam tenda bangun tidur. Nah, terus aku ngupi ngomongan mereka, kan lumayan kenceng. Kemarin siapa sih yang bolak-balik tenda? Kok nggak jelas? Mereka ngomong gitu. Aku nggak berani nyautin, aku cuma dengerin doang. Dalam hati aku ngomong, oh berarti nggak cuma aku doang yang dengar. Yang lain dengar. Tapi yang lain nggak keluar dari tenda, cuman aku yang keluar. Mastiin sama si Raka itu. Iya. Setelah itu kita lanjut buat ke Kalimati. Kita prepare, kita habis foto-foto, kita habis sarapan, jam 9 pagi kita lanjut ke Kalimati. Sampai sebelum di Kalimati kan kita ngelewatin beberapa pos. Yang pertama kan Bukit Cinta. Iya, Tanjakan Cinta. Tanjakan Cinta.
kita lewat tanjakan cinta nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, setelah ngelewatin Bukit Cinta, itu kita kan lewat Ororombo. Nah, di Ororombo ini tiba-tiba angin kenceng banget. Nggak tahu kenapa, mendung juga enggak. Tiba-tiba kayak gitu. Hawa itu suasana itu berubah banget Bang. Dan di situ emang kita berdua yang mau ke arah Kalimati. Iya. Ini nggak ada rombongan lain berarti nih? Belum berangkat. Oh iya. Cuman kita ngedahuluin, takutnya nanti sampai malam lagi. Oh, lu menghindari itu? Menghindari malam lagi gitu. Katanya kalau di Cemoro Kandang kan nggak boleh lewat malam. Banyak hewan-hewan buas gitu. Nah, kita istirahat lah di Ororombo. Setelah itu bentaran 10 menit, sempat 2 sepat gitu. Kita lanjut ke Cemoro Kandang. Di Cemoro Kandang ini tiba-tiba yang awalnya cerah itu kayak mendung tapi gelap banget Bang. Loh, gelap. Berarti langsung kayak masuk di area Cemoro Kandang itu gelap. Nah, di situ aku mulai ngerasa nggak beres. Di situ kita pindah posisi. Yang awalnya aku depan tuker sama si Raka. Aku belakang. Karena yang di tengah itu Gilang. Nah, waktu di belakang itu gua ngerasa kayak ada yang ngikutin. Lu pasti ngerasain kalau ada orang ngikutin kita jalan kan pasti kerasa. Asli ya, terasa. Nah, itu kayak ngerasa aja gitu Bang. Terus aku noleh ke belakang. Ya emang bener. Ada sosok pendaki itu. Cuman dia nunduk pakai topi. Oke, ya. Ya aku posisi itu capek kan. Kayak udah nggak banyak omong ya. Oh Mas, monggo gitu. Dia dimai gitu. Ya udah aku jalan. Mau ngomong sama si Raka, Kah, ada pendaki baru kah? Gini sendiri gini nih. Ya wes Ki, suruh lanjut aja. Nah aku ngomong ke pendaki itu. Oh, lu berarti sempet interaksi nih. Apa tuh interaksi? Mas, lanjut Mas kalau dulu Mas. Enggak Mas. Dia tapi ngomongnya pelan Bang. Kayak samar-samar gitu. Enggak Mas, duluan aja. Tapi dibisikin Bang, bukan kayak suara orang ngomong gitu. Cara dia balas omongan itu kayak dibisikin gitu. Itu pun nggak jelas, kayak pelan gitu. Enggak Mas, duluan aja gitu. Yaudah, aku nggak ambil pusing kan ya Bang ya. Ya wis, ayo Kak. Agak cepet di situ juga aku takut. Posisi aku takut. Cuman aku punya tanggung jawab sama si Gilang ini. Nggak mungkin Gilang tak tuker ke belakang kan. Jalan 1,5 jam, 2 jam. Sampailah di daerah sebelum Kalimati. Ya. Itu daerah sebelum Kalimati kan ada kayak warung gitu ya. Ada warung sebelum Kalimati pas, itu sore. Kita nyampe situ sore. Si ibu itu ngomong lagi, nanya lagi. Tapi beda orang ya Mas. Iya. Mas, berapa orang itu? 3 orang. Lah, itu satu temen siapa? Ibu itu ngomong gitu. Nggak tahu Bu. Dia kayaknya sendiri deh, ditinggal temennya. Awalnya gitu. Orang itu pakai topi yang benar-benar ditutup bawahnya ini Bang, nutup gini. Jadi nggak kelihatan raut wajahnya. Nah, dia bukan gini tapi dia gini Bang. Jalan tuh gini terus. Dia berdiri terus. Waktu kita duduk, dia berdiri. Nah, posisi itu si Raka sama si Gilang itu nggak ngelihat kalau ada orang itu. Loh, berarti waktu ibunya ngomong si ada orang satu ini, si Raka sama Gilang nggak ngomong? Nggak ngelihat. Bukan nggak ngelihat. Nggak ngelihat. Nggak bertanya-tanya juga? Nggak. Waktu ibu ngomong, itu si Raka sama si Gilang itu duduk. Aku berdiri ambil semangka. Iya. Nah, ibunya tiba-tiba nyeletus. Berapa orang Mas? 3 orang Bu ini. Nah, itu satu temennya siapa? Halo. Aku langsung noleh lagi ke orang itu. Ya emang orang itu masih tetap berdiri. Nggak duduk, nggak apa, diem aja gitu. Di dekat pohon. Iya. Nah, nyampe situlah aku mulai ngerasa sedikit resah. Cuman aku masih berpositif thinking kalau nggak apa-apa Mas, kalau mau nemenin, ayo.
Pokoknya di sini saya nggak bikin hal aneh-aneh gitu, Bang. Oh iya. Nggak apa-apa kalau emang situ mau nemenin sampai kita selesai daki, nggak apa-apa. Lillahi ta'ala, nggak apa-apa. Dalam hati aku gitu. Oke. Setelah kita ngobrol sama ibunya, kita ngobrol panjang lebar tentang bagaimana sih awal mula kayak bangun warung di gunung itu. Selesai kita lanjutlah ke Kalimati. Kita lanjut Kalimati itu waktu kita datang cuman ada beberapa tenda. Itu pun tenda yang mau balik. Bukan yang sama-sama karena kita datang duluan. Nah, malam nggak ada apa-apa, Bang. Yeah. Banyak orang kayak datang gitu, ya udahlah kita ngobrol. Nah, gua lihat sosok pendaki itu di belakang hammock. Hammock ini yang buat senderan itu kan aku pasang itu buat santai-santai. Nah, dia di belakang situ. Di situ aku masih bisa lihat ekspresi dia. Dia senyum. Tapi matanya belum kelihatan, Bang. Cuman separuh gini. Waktu aku noleh ke hammock itu, kan banyak lampu ya, yang lampu tenda. Sedikit kelihatan lah, sedikit cerah lagi. Dia senyum gini, Bang. Itu. Nah, aku di situ takut, tapi juga kayak, oh ya udah kalau kamu senyum, aku sedikit tenang gitu, Bang. Kayak sedikit tenang, ya udahlah gitu. Dalam hati, iya Mas, marilah, monggo gitu. Kalau mau apapun monggo gitu. Nah, di situ kita tidur. Nah, di situ aku nggak bisa tidur, Bang. Nggak tahu kenapa gelibetan mulu. Gelisah gitu. Gelisah mikirin sosok itu tadi. Itu siapa? Kok yang lihat cuma aku doang? Dari sekian banyak orang daki di sana, orang camp yang lihat di arah hammock itu banyak, cuman mereka juga biasa aja, cuman aku doang yang dilihatin. Waktu aku balik badan, habis kelimpungan ketiduran gini, balik badan, bayangan sosok itu ada di depan tenda. Walah, gila. Langsung depan tenda gitu? Langsung, cuman kan tenda kan kita masih ada lampunya redup. Kan pasti ada bayangan, kalau dari luar kan masih kelihatan. Jadi berdiri. Gimana ekspresi lu tuh waktu ngeliat gitu? Sedikit shock dong, pasti shock. Langsung nutupin sama masker. Kan di situ wajib bawa masker dulu. Langsung nutupin sama masker. Aku paksa tidur. Udah kacau lah, chaos lah pikiranku waktu itu. Kita tidur, kita bangunlah jam 10:30 buat summit attack. Summit attack kita bangun 10:30, kita masak. Kita cari barengan buat summit ke atas. Karena kalau kita bertiga mungkin sedikit membahayakan kalau nggak ada yang kenal. Kita kenal, kita ngobrol. Jam 12, 12:30 kita mulai summit attack. Di situ kita berdoa, dipimpin sama satu orang. Itu saya lupa namanya. Di situ dipimpin, didepanin gitu, dileaderin. Nah, di situ aku di belakang lagi. Karena si Gilang tak bangunin, Lang ikut summit nggak? Tapi badanku agak gak enak, tapi pengen ikut. Jangan dipaksain kalau nggak enak gitu. Gak apa-apa wis, ayo gak apa-apa. Ya wis kalau mau gitu, kita belakangan aja gitu. Nah, waktu berangkat itu nggak ada apa-apa, noleh kanan kiri masih aman. Jalanlah kita ke arah puncak. Di situ jalan masih aman. Setelah itu angin yang aku rasain di belakang itu udah kacau. Udah kayak hawa-hawa beda gitu, Bang. Pagi jam 1-an gitu, anginnya kok beda gitu. Kan udah pakai jaket tebel ya, Bang ya? Tapi masih ngerasa dinginnya tuh di dalam jaket itu. Kayak merinding gitu. Nah, aku mencoba buat bodo amat lah gitu. Waktu itu masih digoda dengan gitu-gitu, jalan 5 menit. Yang tak lihat itu putih. Di belakang pohon. Besar. Tinggi. Pocong. Tapi nggak ngadep ke kita. Belakangin gitu? Ya. Bukan ngebelakangin, kayak ngadep ke samping gini. Karena aku masih di sini nih, masih di sini. Itu putih besar.
Aku kira cuman sekedar kain buat penanda kalau jalur trek ini nggak bisa dilewatin atau apa. Setelah aku lihat lebih jelas, itu udah jelas. Beda ya? Ternyata bukan kain, ya emang sosok pocong itu. Di situ udah chaos banget. Aku sedikit takut karena aku belakang sendiri. Takut kejadian yang waktu awal itu terulang. Dalam hati, mendingan diikutin Mas daripada diikutin sosok ini. Aku ngomong gitu, Bang. Aku nyeplos gitu, mendingan diikutin Mas daripada diikutin sosok ini. Nah, di situ belum selesai ngomong, ini belum nutup. Si Mas itu ngomong bisikin, Bang, tenang. Ih, gila. Gimana respon lo? Kaget, Bang, sumpah. Kayak, kenapa sih? Terus kita lanjut buat jalan. Kita jalan, nyampe lah di Arcopodo. Iya. Nah, di Arcopodo kan ada maisan lagi itu ya, yang orang meninggal. Di situ aku ngomong ke Raka sama ke Gilang, Lang, Kak, berdoa dulu yuk buat almarhum supaya tenang gitu. Kalau nggak tahu doanya cukup Al-Fatihah lah gitu. Udah kita berdoa. Nggak tahu ya niat aku baik, cuman kayak ngasih air gitu, Bang, kayak kita ziarah gitu. Cuman kan nggak ada bunganya, cuman ngasih air sama berdoa. Masih tenang-tenang ya di sana itu. Tenang-tenang di surga gitu. Dari situ, setelah aku nuang air situ, di depan pas ini orangnya, Bang. Dia kembali senyum lagi tanpa menunjukkan mukanya itu. Kan sedikit kayak nunduk gini. Aku nuanginya. Waktu aku noleh gini, di depan itu orangnya. Sambil gini dia senyum. Ih, serem banget ya. Di situ aku dalam hati ngomong, apa ini sosok ini almarhum ini yang meninggal itu? Aku belum bisa mastiin karena aku belum tahu foto almarhum yang meninggal itu gimana, Bang. Karena lu nggak sempat ngeliat semua full mukanya ya. Nah itu, Bang, aku nggak mau ambil persepsi yang salah nanti takutnya. Iya. Cuman aku berdoa yang terbaik buat almarhum. Nah di situ kita lanjut jalan. Nah, sebelumnya yang sama anak-anak ini, aku kan nggak nyampe puncak. Yang sama tripsnya temenku itu nggak nyampe puncak. Entah kenapa, waktu sama mereka yang bertiga ini, fisik ini serasa kayak kuat aja, Bang. Kayak ada yang dorong di belakang. Tiba-tiba kayak nggak mudah capek, nggak mudah haus. Padahal aku itu orangnya kayak gampang dehidrasi, parah. Di situ kok aku ngerasa aneh, dalam artian kemarin aku nyampe Arcopodo itu nggak jam segini loh. Tapi ini kok jam segini, kok sejam lebih cepat. Padahal itu nggak tanggung lama waktu kita berangkat di Kalimati itu. Nah, aku ngomong sama diriku sendiri gitu. Setelah itu kita paksain buat jalan. Batas vegetasi agak jauhan dikit, kita istirahat. Kita cari angin lah. Kita capek, bener-bener capek gitu. 5 menit kita istirahat, kita jalan. Itu aku noleh ke belakang. Ya masih ada sosok itu, Bang. Kayak bener-bener dia itu ngelengkapin 3 orang kita yang awalnya ganjil jadi genep. Kayak di omongan ibu yang di pos 3. Ibu di pos 3 ngomong, hati-hati Mas kalau ganjil. Itu ternyata dia kayak ngelengkapin gitu biar genep. Nah, singkat cerita, sampailah di deket puncak. 15 menit setelah puncak. Itu udah sunrise lah, katakan Bang, udah menjelang pagi. Udah seneng dong, wah akhirnya nyampe puncak. Iyalah. Haru itu pasti, Bang, kayak terharu itu pasti. Dan ini perdana lu sampai puncak Mahameru ya? Perdana, karena sebelumnya kan gagal. Nah,
Kita lanjut, kita istirahat itu cuma bentar karena saking senengnya itu. Nyampe puncak, kita sujud syukur. Nah, nggak tahu kenapa aku itu juga nggak sadar kok abis sujud itu aku nyariin sosok itu, Bang. Kenapa? Kayak spontan mau ngungkapin seneng gitu. Nah, di situ aku nggak ngerasa kayak takut, malah aku pengen ketemu, pengen ngucapin Mas terima kasih, udah gitu, posisi udah nangis, udah kayak netesin air mata gitu. Itu pun aku ngucap, Bang, sampai si Raka itu ngomong kabeh sapa awakmu. Nah aku sadar mereka kan nggak lihat, nggak mungkin aku ceritain mereka. Aku ngomong, ya enggak, keceplosan aja saking senengnya gitu. Nah di situ udah seneng banget, kita foto-foto, kita turun, Bang. Kita turun itu udah nggak ada apa-apa, kayak sampai Kalimat itu ya udah siang gitu, panas gitu, cepet kan kalau turun. Sampai Kalimat itu jam 10, setengah 10-an gitu, kita masak, kita mutusin buat masak. Kita ngobrol sama pendaki lain, gak ada apa-apa, emang siang itu emang fresh lah katakan. Tapi di pikiranku, Bang, aku masih nyariin sosok itu. Bukan karena ketakutan atau apa ya, Bang ya. Aku penasaran banget sama sosok itu. Kenapa di posisi ketika aku seneng, sosok itu nggak ada. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Di situ aku mulai bertanya-tanya, Bang. Kemana nih Masnya? Kemana nih Masnya? Aku pengen ngobrol lagi. Di situ entah kenapa kok aku malah ngerasa ada yang kurang dari sosok itu, dari teman-temanku itu kan tidak 3 orang. Kayak ada yang kurang, kayak aku kayak nemuin temen yang bener-bener cocok sama aku, Bang. Padahal itu di luar alam gitu, beda alam. Iyalah. Nah, di Kalimati kita turun, nyampe lah di pos di mana kita ketemu ibu yang tanya, itu temen siapa? Ya kan? Ibu itu nanya lagi, lah temen kemarin kemana, Mas? Di situ Raka mulai bertanya-tanya. Pastilah. Raka mulai bertanya-tanya. Tapi dia nggak berani ngomong ke ibunya. Langsung negur ke aku waktu kita duduk, kita makan semangka lagi itu. Ki, sing dimaksud ibu iku sopo? Wingi kan adi mek wong telu tok. Aku spontan ngomong ke Raka. Paling salah orang kah? Paling ibu itu salah negur orang. Tapi kok negure kok senyum Ki, koyo serasa udah pernah ngobrol gitu sama kamu gini nih. Lah, biarin lah, nggak penting. Kataku gitu, Bang. Ya udah, setelah itu kita pamitan sama ibu itu, kita lanjut jalan karena mau nikmatin suasana di Ranukumbolo itu. Tapi nggak ngecamp lagi ya? Nggak ngecamp. Karena kan camp pertama udah di Ranukumbolo itu. Kira mau ngecamp lagi. Nggak, kita cut waktu, kita jalan lebih cepet biar bisa nikmatin sambil duduk-duduk doang. Oke. Nah, setelah nyampe di Ranukumbolo, kalau abang tahu di Ranukumbolo nih ya, di sebelah sininya itu ada kayak batang kayu panjang yang melebar ke daerah danau. Itu biasanya buat spot foto. Nah, di situ aku kembali lihat sosok itu lagi. Loh, itu jam berapa? Siang menjelang sore. Nah, di situ aku seneng nih. Aku nggak takut, aku malah seneng kayak. Aku mau nyamperin nih ya, mau nyamperin. Waktu jalan ke sana, si Raka manggil, Ki, mau kemana gitu? Bentar kah? Mau keliling. Waktu aku habis noleh ke Raka, noleh ke dia hilang. Hilang, bener-bener hilang. Aku cariin lagi, Bang. Aku toleh kanan kiri. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Kembali lagi lah ke Raka. Lu lapo gak jadi gitu? Nggak kah?
panas kok, sawangane panas. Nah setelah itu habis sholat asar kita mutusin berjalan. Kita mutusin berjalan, kan kita istirahat di Ranukumbolo cukup lama nih Bang. Dari siang menjelang sore sampai setelah sholat asar nih. Nah kita lanjut di situ, di tempat yang sama, kita waktu lewat di tempat yang kita mau sholat itu, si Raka ngalamin hal lagi. Apa? Dia dibisikin, tapi nggak jelas. Cuman intinya kayak hati-hati kamu. Si Raka nih. Si Raka. Yeah. Dia langsung jawil ke aku. Ki, aku ngerasa nggak beres ini. Stop Kak, jangan diceritain di sini. Ntar aja lah. Gitu. Udah, relax Kak. Kalau kamu masih resah gitu, kamu depan, aku belakang lagi, gak apa-apa. Nah di situ dia di depan. Nah waktu dia di depan itu, dia jalan bentar, ada 15 menit 20 menit, si Raka tiba-tiba kaget. Kagetnya? Dia ngeliat sosok pocong yang aku lihat itu. Wah. Cuman siang hari, sore hari itu. Sore hari ngelihat sosok gitu? Sosok itu. Kan abis kita turun dari Ranukumbolo, kita naik lagi nih. Terus kita jalan belok gini kan. Nah waktu belok gini, si Raka tiba-tiba kaget. Kan dia di depan. Tiba-tiba spontan dia ngomong, anjing gitu. Nah itu kondisi pendaki lagi rame atau emang sepi, cuma lu aja? Yang turun waktu di trek itu cuman aku. Cuman di belakang masih ada orang, nggak sepi Bang. Cuman di trek itu cuman ada kita gitu. Si Gilang mulai ngomong. Dari awal dia diem aja, dia mulai ngomong. Lapo C, gini. Dia kalau manggil kan C gitu. Lapo C gini nih. Gak apa-apa C. Si Raka nggak ngomong ke Gilang, tapi ngomong ke aku. Ki, sorry Ki, aku nggak bisa buat nutupin ini. Aku ngeliat pocong. Setelah Raka ngomong gitu, di bisikanku itu terdengar, udah tenang aja. Tapi nggak ada orang, nggak ada sosok-sosok itu. Cuman ada dengar suara, udah tenang aja gitu. Nah, di situ aku mulai resahnya dalam artian, nih ada yang ngomong tapi nggak ada sosoknya. Kalau kemarin kan waktu naik kan ada ngomong, ada sosoknya itu, masih tenang. Gak ada, ini nggak ada. Nah setelah jalan nyampe pos 3, si ibu itu ngomong lagi. Yang nanyain awal, yang ngomongin awal, hati-hati kalau bertiga. Si ibu tiba-tiba nyeletus ngomong gini, diganggu apa Mas? Si ibu ngomong gitu Bang. Kayak ibu itu tahu. Kayak ibu itu tahu, tiba-tiba ngomong gitu. Si Raka mau nyeletus ngomong, diliatin po gitu Pak. Langsung gua tampar. Kayak spontan gitu, jangan cerita dulu lah gitu. Udah jangan cerita dulu gitu. Kenapa Mas ini nih? Ibunya tiba-tiba kayak ketawa. Nggak usah ditutupin juga ibu tahu. Sakti juga ya. Nggak tahu itu ibu itu dejavu atau bisa apalah. Aku cuek sama ibu itu kayak, ini apaan sih kok malah bikin chaos. Kan kalau emang jualan di situ udahlah, kalau tahu-tahu gitu nggak usah diomong gitu kan Bang. Nah setelah itu aku mutusin buat ayo lah lanjut jalan karena udah sore, udah menjelang maghrib lah. Kita kan bener-bener capek itu, kita jalan pelan-pelan, udah menjelang maghrib. Nah nyampe lah di pos 2 itu pas maghrib. Pas maghrib. Nah di pas maghrib itu si Raka sholat, aku sholat, Gilang sholat, sholat semua nih. Karena emang tempatnya cukup. Sehabis sholat, kita mutusin buat jalan lagi. Nah, setelah jalan itu, pos 2 ke pos 1 itu kan jalannya datar. Kan emang datar, kita muterin kayak gunung gitu. Masih enak lah setelah ngelewatin jembatan yang ada di Semeru itu. Kayak ada jembatan kayu gitu. Aku ini pisah sama anak-anak. Pisah. Nggak tahu kenapa aku tiba-tiba diem. Kayak apian gitu Bang, maksudnya yaudah jalan dulu lah. Kayak bodo amat gitu, kayak udah mau sampai
Nyandek kayak ngeremehin gitu bang, kayak udahlah jalan dulu, aku mau lihat-lihat foto. Setelah ngelewatin jembatan itu, setelah itu mereka jalan duluan, nggak noleh ke belakang, ya mungkin mereka ngerasa ayo habis ini base camp kita istirahat. Nah di situ aku mulai jalan lagi nih ya, mulai jalan lagi kayak kok jalannya ini mulu. Terus yang dilewatin tuh kayak sama gitu bang, habis tikungan kok tikungan lagi. Nah di situ godaan yang benar-benar aku ngerasa, aku ngelihat sosok pocong itu sama dengerin suara bisikan yang nggak jelas dari mana arahnya, kanan kiri gitu bang. Kalau diibaratin ya kayak kalau bahasa ceng-cengan kita, ayo kon, ayo lu gitu. Cuman bahasanya nggak jelas gitu, intonasi nadanya gitu. Kayak bikin ngedrop lu ya. Nah, kayak nyerang mental gitu. Ayo kamu, mau kemana? Gitu. Nah di situ pasrah lah katakanlah. Ya, gini lagi dong. Sebelumnya kan udah pernah ngalamin di beberapa gunung. Di situ aku pasrah. Ya, gini lagi dong. Kenapa lagi sih? Aku ngomong gitu bang dalam hati. Nah, di situ entah kenapa kok aku malah nyariin sosok yang ketemu dari awal itu. Kok nggak nampakin sama sekali? Kok giliran gini aku butuh kayak dampingan gitu, kok nggak ada gitu. Bener-bener di belakang itu sepi malam. Dan itu aku pakai flash HP. Sendiri nih ya? Sendiri. Headlamp dibawa si Raka sama si Gilang. Nah di situ aku udah mulai panik, udah kayak, aduh gimana nih? Dalam hati aku ngomong kayak, aduh gimana nih? Dalam hati aku inget omongan ibu, kalau ada apa-apa istighfar. Ya udah aku nyoba buat istighfar, buat ngucap sesuai agama kita masing-masing ya bang ya. Istirahat. Waktu aku narik dagu ini buat ke atas, itu ada aluran tangan bang. Tangan. Merinding, sorry. Kalau masih inget ini merinding bang. Terus? Nih ada tangan nih, bang. Waktu aku kan duduk gini di kayak kayu besar gitu, batang pohon besar itu. Gini udah istighfar mulu. Nah waktu aku gini, ada tangan itu tiba-tiba gini dia berdiri. Lu rangkul? Atau lu sambangin tangan itu? Langsung gua giniin. Dan itu ngerasa kayak tangan manusia beneran. Tapi di posisi itu dia nggak berhadapan sama aku. Dia menyampingkan aku kayak gini. Modelnya kayak cuek. Iya. Jadi posisinya gitu, bukan yang berhadapan gitu. Aku masih belum bisa lihat wajahnya. Belum bisa sampai detik itu aku belum bisa. Nah di situ aku langsung nyeletus ngomong, nggak tahu kenapa, mungkin seneng atau sedikit gimana gitu kayak ngomong, nah mas akhirnya saya tungguin baru dateng. Kayak ngerasa itu kayak partner beneran lah bang. Tapi beda alam. Nah mas akhirnya ditungguin baru dateng, kemana aja sih gitu. Aku lupa kalau itu udah beda alam ya. Beda alam itu, saking nyamannya gitu bang. Nah setelah itu jalan, dia di depan. Dia ngomong. Kalau orang ngomong di depan, pasti dengernya dari depan dong suara. Tapi ini enggak, dari belakang, telinga kanan. Dia ngomong apa dia? Udah, tenang aja. Kayak bahasa-bahasa Jawanya, udah, tenang aja. Aku depan. Aku spontan ngomong, oke bang, lanjut. Gitu bang, kayak terlanjur, kayak seneng gitu. Kayak, oke bang, lanjut bang, gitu. Nyampe sana, nih, percaya nggak percaya, jalan menuju ke pos 1, itu ada sosok pocong itu lagi. Tapi dia udah gak berani ganggu. Dalam artian dia gak berani ngeliatin. Setelah ada sosok almarhum ini, di depan, dia cuma noleh ke sosok itu. Waktu gua lihat sosok itu, gua langsung spontan, astagfirullahaladzim. Nah si almarhum ini, dia noleh ke kanan, ke arah pocong itu. Langsung seketika itu hilang. Seketika itu hilang. Lillahi ta'ala langsung hilang
sosok pocong itu. Halo sob, sebelum lanjut ke cerita gue mau kasih tahu nih. Jadi gue dapat kiriman paket celana boxer dari Heracles Apparel. Nah, jadi Heracles Apparel ini menjual berbagai macam boxer yang sangat menarik, produk yang berkualitas dan harganya yang sangat terjangkau. Kalian bisa lihat nih, bahan yang gue pakai sekarang ini sangat nyaman banget gue pakai. Celana dari Heracles Apparel ini juga terdiri dari berbagai macam motif. Jadi sudah pasti sangat cocok dipakai di situasi apapun. Produk Heracles ini juga tersedia di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Cara dapetinnya mudah bukan? Jadi tunggu apa lagi? Untuk lebih jelas dan detailnya bakal gue cantumin nih linknya di deskripsi video. Nah setelah sosok itu kayak ngusir pocong itu, jalan itu kembali normal. Nah nyampe lah kita di pos 1, aku di pos 1. Karena kan aku sendiri di situ. Tapi aku udah nggak ngeliat jam sama sekali. Tahu-tahu di pos 1 itu aku udah jam 8 malam. Yang notabene sangat gak mungkin orang kita nyampe di pos 2 aja itu habis maghrib. Kita start jalan aja gak sampai lama. Kok tiba-tiba di pos 1 jam 8 malam. Berarti hampir 2 jam ya? 2 jam lebih lah ya? Lebih, kurang, 2 jam kurang. 2 jam kurang itu tiba-tiba nyampe pos 1, aku ngecek HP, lah kok jam 8 malam. Nah, jalan sedikit ke arah Plang Selamat Datang Semeru, itu notif masuk semua. WhatsApp ya? WhatsApp, badannya nanyain semua. Ki, di mana Ki? Si Raka sama si Gilang itu. Nah, aku masih bisa sempet balas. Santai Kak. Aku keturun. Aku jawab, aku ketiduran. Kecapean Kak, gini nih. Ya wes, sedang balik. Dia bilang gitu. Iya, slow itu. Nah, di pos 1 ini, di Plang ini, aku ngucap terima kasih sama sosok itu. Sendiri berhadapan dengan jalur trek itu, dengan beraniin diri, walaupun di situ emang sepi, nggak ada orang, nggak ada sosok itu. Aku ngomong, Mas makasih ya, nanti kita bertemu lagi di lain waktu. Di situ dia ngelihatin tapi jauh dari pohon, dari tempat aku berdiri itu. Gokil sih. Terus dia senyum, dibisikan itu dia ngomong gini Bang, makasih udah didoain dengan tulus. Dia harus coba itu. Mungkin aku belum bisa mastiin, aku belum bisa bikin opini yang mungkin di Arcopodo atau apa, tapi itu mungkin. Dan di situ aku mulai ngerasa kayak, oh ya, aku pamit Mas itu. Aku bilang, nyampe di base camp, anak-anak itu cuma nanyain kok lama. Aku nggak cerita sama sekali tentang sosok itu. Sampai balik ke rumah juga? Sampai balik ke rumah. Mungkin kalau mereka lihat ini, mereka baru tahu ini. Oh, oke. Dan lu baru ceritakan sekarang udah selama hampir lewat setahun lebih lah ya? 2 tahun, hampir masuk 2 tahun. Dan mungkin mereka tahu setelah video ini upload. Oke. Wah, gokil lu. Ini cerita lu ini jarang banyak orang yang pengen ngalamin ya. Kebanyakan orang yang pendaki gunung itu nggak mau ngeliat sosok hal seperti itu, tapi lu kebalikannya nih. Kayak lu merasa nyaman ya kan? Karena dia emang kayak ngejaga gitu. Dan gak ada rasa sama sekali takut gitu. Kehadiran sosok tersebut yang terus ada mendampingi lu dari naik sampai turun tuh nggak ada gitu. Awalnya takut banget. Shock kan pasti. Ditemenin pendaki, digoda pendaki yang udah almarhum itu. Iya sih. Ya, awalnya shock gitu. Di pertengahan jalan kok nggak ada godaan, malah dia ngasih kebaikan dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan sebelumnya itu. Nah di situ aku mulai ngerasa aman Bang. Oke. Mungkin cara Tuhan menjaga aku begini. Dengan cara yang berbeda ya. Dengan cara yang berbeda yang nggak masuk akal, tapi yang saya alamin sendiri, yang aku alamin sendiri. Iya. Nah kalau gue boleh tahu nih gak nih, kan si Gilang ini sempat diem ya, yang lu bilang dia bengong aja itu, dia ngalamin apa tuh? Sempat cerita ke lu atau ngasih tahu nggak? Nah, waktu aku tanya ke Gilang waktu di base camp, aku baru sampai terus aku istirahat gitu. Aku nyeletus gini,
lapo kon Je, kok moro-moro ngelamun Je? Gak tahu aku. Tiba-tiba badan ini nggak kondusif aja Bang, kayak mau dibuat ngomong itu berat, mau dibuat kayak bercanda itu susah, tiba-tiba dia diem aja gitu Bang. Nggak tahu alasannya, bahkan sampai detik ini dia cuma ngomong itu. Entah dia diliatin atau dia apalah, dia belum ngomong sama sekali sampai detik ini. Ini lu turun hari biasa juga nggak berarti? Masih hari biasa. Oh, jadi naik weekday, turun weekday. Oke. Dan ini pendakian pada saat itu volumenya juga nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak karena emang weekday waktu itu. Nah, tapi di sini gua agak sedikit aneh ya ketika ada seorang pedagang yang tahu banget tentang kondisi lu, apa yang lu alamin dari naik sampai turun itu yang di pos 3 itu ya. Seorang penjual. Iya, seorang pedagang itu ya kan. Ibu-ibu itu rautnya itu maksudnya aku tuh udah umur tua apa nenek-nenek atau gimana? Enggak, tua. Cuman belum nenek-nenek, mungkin 40-50-an lah Bang. Tapi dengan cara dia ngobrol, dia itu kayak nggak ngerasa takut, kayak ngobrolnya itu sambil senyum. Kayak saya tahu walaupun ya gitu. Nah, lu ada niatan buat balik lagi ke Semeru nggak? Nanti ketika Semeru udah kembali normal dan nggak erupsi lagi, ada rasa niat untuk kembali ke Semeru dan nggak ada rasa takut gitu, ada nggak? Pengen banget Bang. Dengan niatan yang sama gitu. Pengen ketemu si sosok itu lagi gitu. Enggak lah. Biarin sosok itu tenang di surga lah. Oke. Cukup cerita waktu itu yang bikin aku tenang lah katakan. Dah, selebihnya kalau kesana lagi nggak apa-apa, nggak usah disamperin, aku bisa jaga diri sendiri. Nah, thank you banget ya, lu udah mau berbagi cerita pengalaman lu waktu di pendakian Gunung Semeru ini tahun 2021 bersama 3 rekan temannya, walaupun 1 orangnya ini nggak jadi ngikut tapi tetap dipaksakan untuk ngikut ya. Nah, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini, khususnya di pendakian lu Gunung Semeru nih tahun 2021 ya? Silakan nggak? Kalau emang kita digoda dengan hal-hal gaib, kalau emang dalam hati kita untuk perjalanan itu kita berbuat baik, kita pasti selalu dilindungi dengan cara apapun, walaupun cara itu nggak pernah masuk akal. Dan balasan itu pasti ada gitu. Dan kita akan merasa tetap aman walaupun sedikit ada godaan itu. Dan di sini juga gue bakal tambahin ya, karena tadi lu juga sempat menceritakan kalau lu itu naik agak memaksakan nih. Agak memaksakan, lebih baik ya kita menghindari hal tersebut supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pendakian kita pada saat itu juga. Mungkin dari gue itu aja. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Gue sangat berterima kasih banget buat Angga yang udah mau kembali lagi menceritakan pengalaman pendakian gunungnya. Dan semoga teman-teman semua yang menyimak video kali ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Dari gue Indra, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.